Para sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada, saya Romo Petrus Santoso SCY dari Hong Kong mengajakmu untuk merenungkan tentang keberadaan kita, identitas kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Sebagai pengantar, saya mau mengatakan demikian para sahabatku. Dalam gereja kita mempunyai beberapa simbol, bahkan simbolnya banyak sekali. Saya tidak akan menyebut semuanya, saya akan menyebut beberapa saja. Misalnya yang pertama, simbol salib. Kita tahu secara singkat arti dari simbol salib ini. Ini adalah simbol dari kemenangan. Atau secara teologis, salib menjadi simbol dari kisah sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan. Bagaimana kita benar-benar melalui penebusan yang diberikan oleh Tuhan lewat pengorbanannya di salib, kita ini diselamatkan. Oke, lalu simbol yang kedua, kita mempunyai simbol ikan dan roti. Tentu kita masih ingat ketika Yesus menggandakan roti. Dengan 5 potong roti dan 2 ekor ikan, Yesus bisa memberi makan 5.000 orang. Wah, mukjizat yang sangat luar biasa. Kemudian simbol yang ketiga, ada tulisan Yunani yang disebut dengan Alfa dan Omega, awal dan akhir. Ini mau menunjukkan kepada kita bahwa dari awal mula kita sudah menjadi miliknya Tuhan, dan hingga akhirnya kita juga akan menjadi miliknya Tuhan. Dan Tuhan sudah menyertai kita mulai dari awal, Alfa dan Omega, mulai dari penciptaan hingga akhir zaman. Mulai dari awal di mana kita diciptakan sampai kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Lalu simbol yang lain yang mau saya sampaikan dalam khotbah Yesus di bukit, khususnya dalam Injil Matius bab 5 ayat 13. Simbol yang diberikan kepada kita adalah kita menjadi garam dunia. Secara lengkap dikatakan demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Lihat, hati-hati. Ketika kita sudah menjadi garam dunia, garam yang kita miliki harus tetap asin, sehingga tidak menjadi tawar, lalu tidak ada gunanya, dan dibuang begitu saja, dan diinjak-injak orang. Itulah sebabnya saya ingin memberikan beberapa poin berkaitan simbol, yaitu mengapa Yesus meminta kita menjadi garam dunia. Dan saya kira poin pokoknya, pondasinya adalah garam dunia menjadi simbol dari keberadaan kita, simbol dari identitas kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Dan tadi, kalau misalnya kita gagal untuk mempertahankan keasinan dari garam itu, dari rasa itu, maka kita akan dibuang dan diinjak-injak orang. Tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Itulah sebabnya para sahabatku yang dicintai oleh Tuhan, mari kita lihat apa saja di balik identitas ini. Mengapa kita menjadi garam dunia? Poin yang pertama adalah
Ketika kita menjadi garam dunia, kita bisa memberikan pengaruh. Kita bisa memberikan rasa. Di mana saja kita berada, kita bisa memberikan pengaruh. Kita bisa memberikan rasa. Tentu pengaruh yang baik, aura yang positif yang diberikan kepada kita semua. Ketika kita berada di tengah kawanan saudara-saudari kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, kolega kita, maka mereka semua mendapatkan aura yang positif dari kehidupan kita. Mereka mendapatkan spirit dari kita. Mereka mendapatkan semangat dari kita. Itulah peran yang pertama. Sebagai garam, kita benar-benar bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua yang mau saya katakan adalah kita benar-benar memberikan rasa. Kita memberikan rasa nyaman, kita memberikan rasa damai, kita memberikan rasa yang membuat orang lain benar-benar merasakan kehadiran kita, merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, menemukan semangat yang luar biasa, dan itu adalah rasa yang keluar dari diri kita, dari garam kita, dari identitas kita, dari keberadaan kita. Memberi rasa menjadi lezat. How sick, unbelievable rasanya, very tasty, dan lain sebagainya. Hidupmu benar-benar how sick, benar-benar lezat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mengapa kita menjadi garam? Supaya kita memberikan daya. Kita memberikan energi. Kita memberikan power. Kadang kita merasa bahwa energi kita sangat kecil. No. Energi yang kau miliki adalah energi yang sangat besar. Bahkan saya senang ketika saya menggunakan istilah demikian. Menjadi healer. Menjadi penyembuh. Maka kamu harus membangkitkan di dalam dirimu kekuatan itu sebagai seorang healer, sebagai seorang penyembuh. Karena masing-masing kita sebenarnya bisa menyembuhkan diri kita. Kita ini adalah healer yang luar biasa. Tentu sebagai guru dari gurunya penyembuh adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia adalah great healer untuk kita semua. Itulah beberapa hal yang mau saya tekankan untuk para sahabat semua, mengapa kita diminta oleh Tuhan menjadi garam dunia, supaya kita pertama bisa mempengaruhi, yang kedua kita bisa memberi rasa, dan yang ketiga kita memberikan daya. Dan yang mau saya garis bawahi adalah menjadi garam berarti kita bicara tentang kualitas. Maka menjadi murid Tuhan Yesus, para sahabat harus berkualitas. Di mana saja berada, tunjukkanlah identitas itu, bahwa kamu mempunyai kualitas yang luar biasa sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Setelah itu, kita bisa mengatakan, I am proud to become a Catholic. I am proud to become the disciple of Jesus. And I would like to continue and follow the footsteps of Jesus. Sequela Christi, mengikuti jejak Kristus dari Alfa sampai Omega, dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus memberkatimu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. You are the best.